kemarin kami mendapat arahan dari Bapak Menko Polhukam dan Pak Kapolri terkait dengan dugaan adanya penistaan agama yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan ini sudah dirapatkan oleh Pak Menko Polhukam, kemudian beliau juga sudah arahkan secara langsung kepada kami, dan nanti beliau akan membentuk tim untuk memperkuat tim yang ada di Bareskrim untuk memperkuat laporannya. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Menurut saya Ahok itu sumber konflik. Bangsa ini akan konflik, tidak akan berhenti kalau Ahok tidak. Maka itu dan sampai sekarang, makanya Ahok harus kita habisi. Itu sudah pakainya fiqhus siyasah namanya. Fiqhus siyasah. Jadi memang harus diselesaikan. Menurut saya Ahok itu sumber konflik. Bangsa ini akan konflik, tidak akan berhenti kalau Ahok tidak. Maka itu dan sampai sekarang, makanya Ahok harus kita habisi. Itu sudah pakainya fiqhus siyasah namanya. Fiqhus siyasah. Jadi memang harus diselesaikan. Nanti kalau sudah pandangan-pandangan dari, saya dengar sudah ada dari NU Jawa Barat, dari Persis, ya, kemudian dari MUI, nanti saya minta nanti untuk dikoordinasikan Pak di tingkat Menko Polhukam untuk membahas langkah apa yang harus kita ambil. Jadi setelah kita kaji bahwa itu memang sudah ada penyimpangan, kemudian tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polhukam dengan juga Kementerian Agama. Saya minta ditindaklanjuti itu. Saya kira itu. Kita akan membahas bagaimana fokus pemeriksaan Ahok kali ini. Bersama saya sudah ada Karopenmas Polri, Bapak Agus Rianto. Pak Agus, terima kasih sudah bergabung bersama kami, menyempatkan waktunya. Pak, sebetulnya fokus dari pemeriksaan Ahok saat ini apa aja, Pak? Iya, tentunya pemeriksaan itu dilakukan untuk kebutuhan melengkapi proses yang sedang berlangsung oleh teman-teman penyidik. Ya, ini kita minta keterangan beliau untuk yang kedua kalinya. Setelah beberapa waktu yang lalu kan beliau sudah hadir juga untuk dimintai keterangan, dan sekarang untuk yang kedua kalinya. Ya, sehingga nanti hal-hal tersebut terkait dengan permasalahan perkara yang sedang kita tangani bisa lebih jelas dengan keterangan para pihak yang memang kita mintai keterangan. Untuk selain Pak Ahok, ini ada lagi Pak pihak-pihak yang juga ikut disertakan pada pemeriksaan kali ini? Ya, sesuai dengan informasi dari penyidik, hari ini rencananya ada 4 yang akan kita mintai keterangan. Ya, dari MUI, dari Kementerian Agama, dari Imam Besar Masjid Istiqlal, dan Pak Ahok sendiri. Jadi 4. Baik, Pak. Untuk fokus pemeriksaan, misalnya apakah nanti ada diputar kembali Pak video yang pernyataan Pak Ahok ini, apakah diputar kembali? Ya, tergantung nanti yang diperlukan oleh penyidik ya. Apabila penyidik menganggap bahwa penayangan kembali pernyataan beliau pada saat berbicara di Kepulauan Seribu beberapa waktu yang lalu, ya tentunya akan diputarkan. Apabila tidak, ya tentunya nanti hasil daripada penilaian teman-teman penyidik terkait dengan hal tersebut.
kalau kita berbicara lagi Pak mengenai kasus ini, kemarin sempat dihadirkan beberapa ahli gitu ya, begitu. Kemudian nantinya apakah setelah adanya semua keterangan dari ahli terkumpul, dari Pak Ahok juga udah terkumpul, ini apakah langsung dilakukan gelar perkara? Apakah benar gelar perkara tersebut akan diekspos gitu kepada publik, dilaksanakan secara terbuka? Iya, memang begini. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap berbagai pihak. Ya, ada pelapor, ada saksi, ya, kemudian juga ada ahli. Kita sudah minta keterangan dari saksi itu ada 13, kemudian dari ahli ada 12, ya. Kemudian ditambah hari ini ada beberapa lagi. Ya. Nanti dari hasil informasi-informasi yang kita dapatkan, nanti penyidik akan melakukan analisa dari hasil tersebut. Ya, nanti bisa dituangkan dalam ataupun diformulasikan dalam bentuk gelar perkara. Ya. Nah, gelar perkara ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri, kita akan berupaya untuk bisa disaksikan oleh berbagai pihak, ya, termasuk juga oleh teman-teman media. Nah, tentunya nanti kita sesuaikan ya untuk lokasinya, kemudian mekanisme pelaksanaan kegiatan itu. Mudah-mudahan secepatnya bisa kita ambil keputusan kapan akan dilaksanakan gelar ini. Tentunya setelah pemeriksaan sudah dianggap cukup oleh teman-teman penyidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media yang terhormat. Kemarin kami mendapat arahan dari Bapak Menko Polhukam dan Pak Kapolri terkait dengan dugaan adanya penistaan agama yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan ini sudah dirapatkan oleh Pak Menko Polhukam, kemudian beliau juga sudah arahkan secara langsung kepada kami, dan nanti beliau akan membentuk tim untuk memperkuat tim yang ada di Bareskrim untuk memperkuat laporannya. Dan kemarin kita sudah terima satu laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan ini akan kita lakukan langkah-langkah penyelidikan. Nah, mudah-mudahan apa yang selama ini menjadi polemik di masyarakat terkait dengan ajaran yang ada di pondok tersebut, nanti mudah-mudahan bisa membuktikan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana penistaan agama yang ada di sana. Gitu kira-kira. Ya, tentunya kita akan periksa pelapor, kemudian kita lengkapi dengan keterangan saksi-saksi. Tentunya saksi ahlinya juga nanti akan melibatkan Kementerian Agama, kan ada Dirjen Bimas Islam itu yang nantinya bisa memberikan kesaksian, kemudian dari MUI, kemudian dari tokoh-tokoh agama yang memiliki paham sebagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya. Kemudian nanti kita akan mengarah kepada internal pihak Yayasan Pondok Pesantren Al Zaitun, dan tentunya nanti akan mengarah kepada siapa yang menjadi tersangka daripada dugaan tindak pidana penistaan tersebut. Ya, pemerintah daerah sudah melakukan sesuai dengan instruksinya masing-masing pembinaan terhadap agama dan aliran. Ini kan tugasnya pemerintah, di mana pemerintah daerah Jawa Barat adalah merupakan wakil pemerintah pusat, tentunya sesuai fungsinya melaksanakan tugas, tapi kita kan tugasnya kan di bidang penegakan hukum. Jadi kami akan lakukan langkah-langkah untuk membuktikan dugaan yang disampaikan oleh masyarakat ada tidaknya penistaan agama di sana. Ya, secara sepintas dari apa yang diupload, apa yang kita dengar, secara sepintas ada dugaan itu ada. Tapi kan tidak bisa kami katakan begitu. Kami akan lengkapi dulu keterangan saksi, keterangan ahli, baru mengarah kepada pelakunya. Itu kira-kira.
sudah ditangani oleh Pak Dir Cyber, sudah tahap penyidikan, masih berproses ya, masih berproses. Dan kemarin kan sempat terjadi beberapa lokasi unjuk rasa, apakah itu masuk dalam lingkup menimbulkan keonaran atau tidak, nanti keterangan ahli yang menentukan. Gitu, jadi masih berproses. Ya, semakin cepat semakin bagus lah saya rasanya, karena sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Saya minta kepada Pak Dirtipidum dan Dir Cyber untuk menangani kasus ini secara cepat sehingga bisa menjawab dan menjawab tuntutan masyarakat agar kasus ini segera diselesaikan. Saya rasa itu, terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau presiden atau Kapolri atau siapapun mencoba untuk menghalangi unjuk rasa damai yang sudah dijamin oleh Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tersebut, maka beliau-beliau bisa dipidana 1 tahun penjara. Jadi sekali lagi, 212 aksi 212 adalah aksi unjuk rasa yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang. Tujuannya tetap sama. Aksi bela Islam pertama tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 2 tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 3 tujuannya tahan Ahok. Kenapa? Karena Ahok menistakan agama. Bubar Al-Zaitun, bubar Al-Zaitun sekarang juga. Bubar Al-Zaitun, bubar Al-Zaitun. Front Persaudaraan Islam menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Agama dan Kementerian Politik Hukum dan HAM Jakarta Pusat, Senin 26 Juni 2023. Unjuk rasa itu dilakukan dengan tujuan untuk mendesak pemerintah agar segera menutup Pondok Pesantren Al-Zaitun. Pantauan wartakotalive.com di lokasi sekira pukul 16.30 WIB, massa FPI datang menggunakan 1 mobil komando. Mereka kompak menggunakan baju putih berkelir hijau, mengenakan sorban dan kopiah untuk laki-laki, sementara massa aksi FPI perempuan, kebanyakan mengenakan gamis hitam serta mengenakan cadar. Mereka juga membawa spanduk besar bertuliskan cabut izin dan tutup permanen Ponpes Al-Zaitun serta bubarkan Ponpes Al-Zaitun. Sejumlah perwakilan dan tokoh FPI pun menyampaikan orasinya di depan kantor Kemenpolhukam dari atas mobil komando. Salah satu orator perwakilan FPI, Habib Hanif menyebut jika perbuatan pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang sudah sangat menyesatkan umat. Bahkan menurutnya perbuatan Panji lebih keji daripada Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dapat nazrahnya imam besar, kita dapat pandangan imam besar, insya Allah pandangan imam besar menjadi sebab dapat pandangan Allah. Dengan pandangan Allah dosa. Ayo, salat asar berjamaah dipimpin oleh Al-Habib Hanif Al-Abtas. Kepada biar saja pengajian ini ada aliran sesat menyesatkan. Mengapa kalian diam 1000 bahasa? Betul? Betul? Cuma hal banyak Furu'iyah, hal cabang, beda mazhab, kita punya saudara pengajiannya dibubarkan, betul? Ini yang mengajarkan kesesatan, mereka diam 1000 bahasa. Apakah kalian sudah hidup enak? Siapa mereka? Siapa mereka? Dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka dan melakukan tindakan pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya mulai hari ini akan diterbitkan surat perintah penyidikan dan selanjutnya tim penyidik akan melakukan kegiatan penyidikan kemudian meneruskan perkaranya ke Jaksa Penuntut Umum secepatnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.